lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terus menyatakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami akan belajar, berkati ibu guru yang akan mengajar kami, sekalipun lewat daring Tuhan, berkati juga anak-anak kami, beserta orang tua yang ada di rumah. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami hidup. Amin. Nah, silakan anak-anakku siapkan bukunya, yaitu buku 3A. Akan belajar hari ini di tema 1, subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran 6. Nah, kita akan belajar tentang perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Jadi perkembangbiakan ini terjadi dengan bantuan manusia. Nah, sekarang kita akan melihat 3 contoh perkembangbiakan buatan ini. Apa-apa saja? Nah, yang pertama adalah mencangkok, yang kedua menyetek, dan yang ketiga adalah merunduk. Jadi ada 3 contoh perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Ada mencangkok, menyetek, dan merunduk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mencangkok. Contoh perkembangbiakan buatan yang pertama itu mencangkok. Nah, perkembangbiakan buatan yang sering dilakukan adalah mencangkok. Jadi ini biasa dilakukannya, sering malah kita lakukan. Nah, tumbuhan yang dapat dicangkok itu adalah tumbuhan yang berkambium. Nah, pasti anak-anak tanya, tumbuhan yang berkambium itu yang bagaimana ibu? Nah, tumbuhan yang berkambium itu adalah tumbuhan atau batang pohon yang berkayu. Jadi tumbuhan yang berkambium itu adalah batang pohon yang berkayu. Nah, sekarang kita akan belajar juga contoh-contoh tanaman yang dapat dicangkok. Contohnya adalah pohon mangga. Yang kedua adalah pohon rambutan. Yang ketiga adalah pohon jati. Ini tumbuhan yang dapat dicangkok. Nah, sekarang kita akan belajar langkah-langkah mencangkok. Bagaimana cara mencangkok? Nah, silakan anak-anak perhatikan. Pertama, kupas batang yang akan dicangkok. Nah, batang yang akan dicangkok ini perhatikan. Yang pertama itu batang yang lurus. Silakan anak-anak perhatikan gambarnya, batang yang lurus. Kemudian kupas batang itu yang akan dicangkok seperti pada gambar ya. Yang kedua, yang kita lakukan setelah kita kupas yaitu bungkus batang yang dikupas dengan tanah. Bungkus ya, bungkus batang tadi dengan tanah seperti pada gambar. Nah, yang ketiga yang kita lakukan yaitu siram. Tadi sudah dibungkus dengan tanah, kemudian siram dengan air hingga tumbuh akar. Nah, selanjutnya langkah mencangkok yaitu yang kita sudah siram dan bungkus tadi, jika sudah tumbuh akar, tanam di tanah seperti pada gambar. Nah, jadi pertama tadi kupas batang pohon, kedua bungkus dengan tanah, kemudian ketiga siram, dan keempat jika sudah tumbuh akar di tanah. Nah, itu langkah mencangkok. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang stek. Stek ya. Menyetek merupakan cara perkembangbiakan buatan yang paling mudah dilakukannya dan paling sering dilakukan. Nah, menyetek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan, kemudian potongan itu ditanam pada tanah. Jadi dipotong lalu ditanam ke tanah. Nah, kita akan melihat contoh
kita juga akan belajar tentang langkah-langkah menstek tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu potong batang tanaman singkong secara menyamping. Jadi tanaman yang akan kita lihat cara-cara mensteknya itu adalah tanaman singkong. Nah, potong batang tanaman singkong secara menyamping seperti pada gambar. Dipotong secara menyamping. Setelah itu, tanam batang stek itu pada tanah. Nah, jadi tadi sudah dipotong secara menyamping, sekarang ditanam langsung ditanamnya. Nah, yang ketiga adalah siram hingga dia tumbuh. Jadi yang sudah di stek ditanam pada tanah, kemudian disiram dan diberi pupuk dan agar dapat tumbuh tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah menstek pada tumbuhan singkong. Nah, yang ketiga, contoh perkembangbiakan buatan yang ketiga yaitu merunduk. Nah, merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan, khususnya tumbuhan bercabang panjang dengan merunduknya ke tanah. Jadi tanaman yang bercabang panjang dan merunduk ke tanah. Nah, batang tanaman yang ditundukkan ke tanah itu, yang merunduk ke tanah itu, yang dapat berkembang biak menjadi tanaman yang baru. Jadi, agar menjadi tanaman yang baru, ditimbun dengan tanah. Ya. Nah, silakan anak-anakku perhatikan contoh gambar merunduk. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tumbuhan yang merunduk ke tanah. Nah, yang merunduk ke tanah ini ditimbun dengan tanah agar menjadi tanaman yang baru kembali. Jadi itu adalah contoh merunduk. Nah, sekarang kita akan lanjut pelajaran kita. Anak-anakku silakan buka halaman 150. Di situ ada cerita tentang Widi dan paman yang melihat pohon jeruknya, hasil pohon jeruknya yang dicangkok ya. Nah, di situ Widi datang bersama paman ke kebun melihat pohon jeruknya yang sudah mulai tumbuh, yang hasil cangkoknya itu. Nah, saat dia tumbuh, pohonnya sudah mulai besar. Jadi paman memberi penyangga agar tanaman itu kuat. Nah, apa yang dilakukan Widi adalah membantu paman. Sekalipun Widi itu bukan orang tua Widi, tetapi Widi membantu paman. Itu adalah contoh sikap mau membantu orang tua. Nah, saya akan perhatikan anak-anakku. Kita akan melihat sikap kerjasama sesuai gambar. Nah, pada hari Minggu aku ingin bersantai, menikmati liburan sambil membaca. Saat aku akan membaca buku, aku memotong tanaman, ayah memotong tanaman di halaman. Jadi ayah ini sementara memotong tanaman dan Widi rencananya mau membaca buku. Namun dia melihat ayah sedang memotong tanaman. Apa yang dia lakukan? Nah, yang dilakukan adalah membantu ayah membersihkan. Yang kedua, paman sedang memanen jagung-jagungnya. Nah, jagung ini akan dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu Bella datang ke kebun untuk bermain. Jika kamu mencari Bella, apa yang akan kamu lakukan? Nah, lihat ya pada gambar ini ada paman dan ada Bella. Nah, paman yang akan datang memanen jagungnya yang akan dimasukkan ke keranjang, lalu datanglah Bella untuk bermain. Nah, apa yang dilakukan Bella? Ketika kamu menjadi Bella, yang akan dilakukan adalah membantu paman memasukkan jagung-jagung itu ke dalam keranjang. Nah, ibu guru yakin anak-anak ibu guru di rumah pasti selalu membantu orang tua. Nah, sikap kerjasama juga pasti sering bekerja sama bersama
keluarga di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Silakan perhatikan pada bukunya seperti soal yang Ibu Guru tulis di papan tulis ini. Nah, perhatikan ya. Hasil tomat di kebun Paman Widi ada 940 buah. 940 buah. Tomat tersebut dimasukkan ke dalam 5 keranjang. Nah, berapa banyak buah tomat dalam satu keranjang? Kita akan mencari dalam satu keranjang ada berapa banyak buah tomat itu ya. Nah, silakan anak-anak perhatikan penjelasan Ibu Guru. Nah, seperti ini ya. Tadi ada 940 buah. Dibagi 5. Dibagi 5 ya. Kita akan belajar membagi bilangan ini 940 dibagi 5. Nah, dibagi 5. 9, perhatikan ya. 9, jadi angka yang di depan itu yang akan dibagikan dulu. 9 dibagi 5, hasilnya 9. Dan bisa dibagi 5? Bisa ya, hasilnya 1. Nah, 1 dikali 5, hasilnya 5. Ditulis di bawah angka 9. Kemudian kurang. Nah, 9 karena ini tadi yang dibagikan dengan angka 5, jadi di bawah angka 5, kemudian di bawah angka 9 ya. Jadi perhatikan baik-baik. 9 dikurang 5 hasilnya 4. Betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut. 4 dibagi 5 bisa? Tentu tidak ya. Nah, kita turunkan angka yang di samping angka 9 karena belum dibagi dengan 5 tadi. Turun ke bawah 4. Nah, 4 sudah menjadi 44 yang tadi ya. 44 dibagi 5 hasilnya 8. 8 dikali 5 hasilnya 40. 44 dikurang 40 hasilnya betul sekali 4. Nah, sekarang perhatikan lagi. 4 dibagi 5 bisa? Tidak ya? Nah, sekarang nolnya belum turun. Kita turunkan ke bawah. Nah, 40 dibagi 5 hasilnya 8. 8 dikali 5 itu 40. Nah, 40 dikurang 40 hasilnya 0. Nah, jadi anak-anakku dapat perhatikan seperti contoh yang Ibu berikan. 940 dibagi 5 hasilnya 188. Jadi anak-anakku sudah mengerti ya contoh pembagian bersusun yang Ibu berikan tadi. Jadi dalam satu keranjang ada 188 buah tomat. Nah, silakan anak-anakku perhatikan di bukunya di halaman 158. Kerjakan ayo berlatih halaman 158 nomor 1 dan 2. Dikerjakan seperti yang Ibu Guru berikan tadi contohnya ya. Setelah dikerjakan, silakan anak-anakku fotokan ke masing-masing gurunya secara pribadi. Nah, dari materi kita tadi, adapun kesimpulan pembelajaran kita yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan buatan itu ada 3 contoh perkembangbiakan
Selanjutnya, sikap, kita sudah belajar tentang sikap saling membantu dan sikap saling bekerja sama. Dan kita juga sudah belajar tentang pembagian susu. Nah, itulah materi kita hari ini di pembelajaran 6 pada subtema 4. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan hari ini anak-anakku dapat pahami, dan jika ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan kepada Ibu Guru. Kita sudah membuka pembelajaran kita tadi dengan berdoa. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Semuanya lipat tangan. Dalam sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Berkati semoga apa yang disampaikan Ibu Guru dapat kami pahami dengan baik. Berkati juga orang tua kami di rumah yang mengajar kami. Berkati juga anak-anak di rumah, berikan mereka semangat serta akal budi yang baik ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih.